Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami di channel. Oke, kali ini masih bersama gue Febri dalam program acara Bantai Bincang Santai. Oke, nah kali ini gue bersama temen gue. Tahu gak siapa? Siska. Halo Siska, kenalin dulu. Oke, Sis, ini salah satu capaian terbaik gua. Oh my god! Wow! Waduh, kenapa? Gua udah mahasiswa terbaik. Nah, ini sorry, gue pengen tahu waktu itu lu mahasiswa terbaik di kampus dari D3. Aku kayaknya pernah baca lu banyak jadi mahasiswa terbaik beberapa kali gitu ya di kampus-kampus, bener gak sih? Mahasiswa dulu pernah jadi 3 kali mahasiswa. Terus itu Oh, di mana aja tuh? D3 dulu di Poltekkes Tasik, D4-nya di Poltekkes Tasik juga. Terus S2-nya di Poltekkes Semarang. Itu mahasiswa terbaik terus? Wah, gila. Mahasiswa terbaik 3 kali, D3, D4, D3, D4, S2 ya? Wah, keren banget guys. Kacau. Malu kan? Oke. Dulu waktu gue inget banget waktu kita baru kenal ya, lu pernah bilang, Pep, cara ngedit video tuh gimana sih gitu kan? Terus tuh pernah bilang nyelutuk nggak sengaja, gue pengen banget jadi bidan 4.0 gitu, nggak sengaja gitu gue denger bidan 4.0. Nah, maksudnya itu menurut lu sendiri, maksudnya versi bidan 4.0 ini menurut lu tuh kayak gimana sih gitu? Gini ya, jadi 4.0 itu kayak kan sekarang kemajuan teknologi itu kita nggak bisa mengalah lagi gitu ya, jadi satu kebetulan. Nah, kebetulan dari dulu juga tertarik sama bidang itu gitu, selain dari bidang utamanya di kebidanan gitu. Nah, itu jadi kebetulan juga, kayak apalagi saat pandemi sekarang kan namanya telemedicine gitu, apa-apa digitalisasi gitu. Nah, itu juga belajar itu juga jadi satu kebutuhan yang bisa menunjang pelayanan kebidanan, terus pendidikan. Terus yang lo lakuin selama ini sekarang gimana? Maksudnya yang udah berjalan sampai sekarang ini untuk mendapatkan dulu sebagai bidan 4.0 lah, gue nyebutnya gitu nggak apa-apa ya? Ya, gimana tuh? Sebetulnya gini sih, kalau dulu awal mulanya saya tertarik sama bidang-bidang IT kayak gitu ya. Tadi kenapa kalau masuk IT aja? Terus pengennya kesehatan, tapi kedokteran nggak nyampe gitu ya. Nggak nyampe, terus akhirnya ke kebidanan. Dan kebidanan itu ya seiring belajar gitu jadi tertarik di dunia IT juga. Nah, itu ketahuannya pas S2 sih sebenarnya. Pas S2 itu kebetulan kan harus kayak publikasi ilmiah, bikin poster kayak gitu. Itu tuh sampai nyempetin kursus 1 bulan tuh serius buat bikin poster, jadi kayak Corel drone. Wah, aku dulu aku nggak bisa loh, serius gue belum bisa. Kayak ada Photoshop itu cuma 2 itu aja, memang sengaja kursus 1 bulan. Nah, itu tuh awalnya cuma karena biar bikin poster sendiri sesuai keinginan sendiri gitu aja sih tadinya. Gitu. Terus izin kan ceritanya itu apa sih, waktu dulu kan beasiswa orang tua ya. Jadi kalau misalkan mau apa-apa tuh nyisihin dari uang saku gitu kan. Terus ada sisihan, bilang sama orang tua, Bu boleh nggak kursus ini ada uangnya sisihan gitu kan. Itu sekitar sekian, nanti kursusnya 1 bulan. Kayaknya sih kalau misalkan sekarang kepakainya buat kegiatan itu ya, poster-poster kayak gitu. Terus kalau misalkan kedepannya sih ya itu juga bisa kepake lah insya Allah gitu. Nah, pas itu tuh emang poster bikin sendiri. Kan kalau yang lain kan desain ke yang lain, terus cetak di situ juga ya. Dulu sih cukup bayar buat cetaknya doang, jadi desain udah bisa sendiri. Nggak bisa Corel tuh belum bisa jujur aja. Tapi itu yang sederhana juga sih, cuma basicnya doang. Jadi kalau bikin gambar sendiri belum bisa, cuman kalau ngatur tata letak segala macam bisa sendiri. Iya. Nah, menurut lu sendiri separah-parahnya yang kita kalau ngeliat dari sisi maksudnya bidang-bidang yang mungkin pendidik gitu ya,
perlu nggak sih mereka paham tentang gitu? Oh, perlu. Maksudnya untuk 4.0 ini? Perlu banget pendidik ya. Kalau pendidik perlu banget. Karena kan nggak bisa monoton gitu aja ya kalau ngajar. Nah kalau yang bidan-bidan ke desa-desa itu gimana tuh mereka? Penting juga karena kalau sekarang apalagi kan dengan adanya teknologi bisa menjangkau lebih luas ya. Jadi kalau dulu kayak sekarang aja webinar gitu ya, seminar aja kan terbatas orangnya di tempat tertentu gitu. Tapi kalau webinar itu bisa menjangkau lebih banyak orang, lebih jauh kayak gitu. Sama juga dengan pelayanan kebidanan juga kayak gitu. Jadi pelayanan kebidanan kalau misalkan awalnya konsultasi itu harus langsung gitu, ketemu langsung. Tapi sekarang karena semua juga udah terbiasa, jadi bisa menjangkau lebih jauh sekalipun ya ada plus minusnya pasti. Menurut lu sendiri, kalau bidan 4.0 itu bisa membantu peran bidan nggak? Misalnya setelah bidan itu mungkin tingkat dengan dokter gitu kali ya, nggak tahu ya ini maksudnya. Gue bukan orang kesehatan nih, maksudnya gue pengen penasaran aja apakah dengan 4.0 itu mereka bidan ini bisa melakukan hal yang sama gitu, misalnya peran-perannya seperti dokter, bisa nggak sih kayak gitu? Kalau dari peran sendiri kan dokter bidan itu sebenarnya punya peran masing-masing ya, nggak ada. Jadi bidan itu di bawah dokter nggak begitu juga, dokter dia di bawah bidan enggak. Kita semua setara sejawat ya. Nah kalau misalkan dengan adanya teknologi ini kita itu bisa berkolaborasi justru lebih terbuka. Kalau dulu itu terbatas dari dari puskesmas ini kemana gitu kan. Tapi kalau sekarang itu karena semuanya pakai fitur apa gitu ya, pakai Zoom, pakai apa itu udah biasa, terus ada halodoc segala macam, itu memungkinkan kolaborasi lebih mudah harusnya. Tapi yang gue tahu kan program bidan itu rata-rata ke desa-desa ya? Iya. Terus fungsinya 4.0 untuk bidan yang ke desa-desa gitu tuh apa? Jadi apa gunanya gitu ya? Maksudnya kita bidan-bidan ini pelajari 4.0 tapi akhirnya ke desa-desa juga. Nah kalau misalkan yang ke desa-desa, nah pentingnya teknologi itu kan bidan posisinya di desa. Kalau di desa itu biasanya jauh ke tempat rujukan, kemana sehingga bidan itu kewalahan untuk menangani pasien di daerah. Tapi kalau misalkan sekarang udah terbuka ya, jadi bidan itu bisa telekonferensi dengan dokter yang mana gitu, sehingga penanganan juga bisa lebih baik gitu. Jadi tetap bagus juga, cuman memang perlu dukungan sarana-prasarana di daerah juga ya, kayak internet, sinyal gitu. Kayaknya perlu juga tuh internet. Iya, gue setuju dengan tadi pendapat lo kayak gitu, misalnya bidan perlu seperti seperti gue bilang tadi lah, bidan menjadi seorang bidan 4.0 ya memang perlu banget sih, apalagi zaman pandemi sekarang itu kan memang kayaknya dibutuhin banget deh 4.0 ya. Wah, kira nggak nyangka sih. Tapi kalau menurut lu sendiri harapan untuk para bidan untuk menuju 4.0 sendiri tuh menurut lu gimana? Jadi satu, tidak boleh menolak adanya perubahan. Kemudian yang kedua, tetap harus mau belajar. Itu sih. Yang ketiga ya itu dari belajar biar kita nggak gaptek amat gitu. Jadi ketika ada perubahan kita juga bisa terus mengikuti perkembangan gitu. Sehingga peran kita tetap ada. Harusnya lu bisa jadi orang IT lu ya. Terus gue liat lu bisa ini, terus pernah gue liat lu bisa iniin sendiri, terus gue liat lu konsul sama orang-orang IT waktu itu ngobrol. Gue bilang, oh ini kok bisa ini, gue bilang bisa segala macam. Memang kayaknya yang bidan yang pernah lu bilang ke gue gitu, bidan 4.0 jangan memang lagi dilakukan gitu, sedang dilakukan. Wah, jangan, ya udahlah. Mungkin thank you banget nih, siapa? Gue jadi gue lupa nama. Maaf guys, gue lupa ya. Oke, thank you banget Siska. Sudah bisa hadir di YouTube gue nih, bener capaian terbesar gue loh, bisa tokoh seperti lu. Ya udah, thank you ya Siska ya. Oke guys, mungkin cukup sampai sini aja. Nanti kita akan ketemu lagi di dalam program bantai berikutnya. Oke, terima kasih, jangan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.